Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh dan bini sepuh, para jajaran tokoh masyarakat, khususnya kepada guru kita bersama Amuna Kyai Haji Lutfi Basori mata'anallahu bidil hayati syarifah, amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau, amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melancarkan rezeki beliau, amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melancarkan jalan dakwah beliau, amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama tentunya kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam wa sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul pada majelis yang penuh dan barokah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, kelak di yaumil qiyamah nanti kita bisa berkumpul dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan rahimakumullah, kali ini saya akan membacakan satu buah hadis yang saya ambil daripada sebuah karangan yang berjudul Hadis Budi Luhur. Ini terdiri daripada 101 hadis yang disusun oleh Abu Azmi Musarraf, nafa'allahu bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah, barang siapa yang enggan atau tidak mau untuk mengikuti sunnahku, falaysa minni, kata Rasulullah, maka dia bukan golonganku. Ya ikhwan, ini sangat terjadi sekali pada zaman sekarang. Dikarenakan pada zaman sekarang banyak sekali seseorang yang meremehkan hal sunnah, berpaling daripada ajaran Nabi. Ya. Hal sunnah dianggap adalah seperti hal kuno. Ya. Mereka meremehkan, oh sunnah ini tidak ada manfaatnya. Ya. Padahal kalau kita ketahui, misalnya kita ambil satu contoh, misalnya siwak ini, ya, siwak itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu bisa memutihkan gigi, terus bisa menyegarkan bau mulut, terus bisa memuatkan hafalan. Itu saking banyaknya manfaat daripada siwak, itu ada banyak lagi. Ya. Jadi kalau semisalnya, ya, naudzubillah min dzalik, kita ini termasuk daripada seseorang yang enggan atau berpaling. Ya, kita ini tidak mau untuk mengikuti ajaran Nabi. Lah kok kita ini tidak mau untuk mengikuti sunnah Nabi, maka apa? Kata Nabi, falaysa minni, maka dia bukan golonganku. Ya. Ingat, nanti ketika kita ini di akhirat, kita bakal dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Kalau semisalnya kita cinta, ya seperti orang pada zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang mengidolakan artis-artis Korea, orang-orang yang ganteng, orang-orang yang cantik. Ya, iya kalau dia ini artisnya ini ahli ibadah. Tapi kalau fasik, masa kita mau dikumpulkan dengan orang-orang yang fasik, terus kita dimasukkan neraka? Ya, pasti kita semua ini nggak akan mau. Bahkan sejelek-jeleknya seseorang, ketika ditanya, apakah engkau ingin selamat? Dia pasti menjawab, ya, saya ingin selamat. Fitini wa dunya wal akhirah. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi termasuk daripada golongan Nabi, ya kita ikuti sunnah beliau. Ya.
Dan yang mana memang disebutkan ya, kalau kita ini cintanya kepada kayak tadi itu ke artis-artis, maka kita dikumpulkan dengan artis-artis tadi ya. Tapi kalau kita cintanya kepada baginda Nabi Muhammad, kita bakal dikumpulkan dengan beliau. Bagaimana cara kita ini menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau? Bagaimana kita ini menunjukkan rasa mahabbah kita kepada beliau? Yaitu beliau bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang melakukan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Nah, di situ diteruskan, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka sungguh dia bersamaku di surga. Nah, memang Nabi ialah orang yang paling mulia. Nah, sebaik-baiknya manusia yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari itu jangan sampai kita ini jauh daripada ajaran Nabi. Jangan sampai kita ini berpaling dari sunnah-sunnah Nabi. Ketika kita mengatakan, "Loh, tapi artis ini akhlaknya baik. Oh, tapi artis ini orang yang ganteng atau cantik." Nah, ketika kita ngomong kayak gitu, kita bandingkan dengan baginda Nabi Muhammad, itu nggak ada saingannya. Ya, kalah jauh. Masih menangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Konon baginda Nabi Muhammad itu ahsanan nas, paling baiknya manusia, paling bagusnya manusia. Khuluqan, daripada segi akhlak. Ya. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung. Ini Allah Subhanahu wa taala. Tuhan memuji hambanya. Berarti apa? Berarti yang dipuji ini bukanlah orang yang kaleng-kaleng. Nah, inilah keistimewaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad wa khalqa, dan daripada segi fisik beliau. Ya. Coba kita dalami. Ya. Dulu ada seseorang yang bertanya kepada salah satu sahabat, yaitu Sayyidina Bara' bin Azib. Beliau ditanya oleh seseorang, "Akana wajhu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam misla sayf?" Apakah wajah baginda Nabi Muhammad itu seperti pedang? Ya, maksudnya itu mengkilau, indah. Ya. Lantas dijawab oleh Sayyidina Bara' bin Azib, "La, bal mislal qamar." Tidak, bahkan seperti bulan. Ya, gambarnya itu gini. Loh, enggak, wajah baginda Nabi Muhammad itu bukan hanya seperti pedang, justru bahkan seperti bulan. Bahkan dikatakan di dalam riwayat lain itu seperti Al-Badr, yaitu bulan purnama yang begitu indah. Ya, makanya itu ketika kita Malahul Qiyam dikatakan bahwasanya Tola al-Badru alaina, telah datang kepada kami siapa? Al-Badr. Ya, siapa yang disebut Al-Badr di sini? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kalau kita mengatakan, oh, wajah baginda Nabi Muhammad ini indahnya itu seperti bulan purnama. Ya, mungkin bisa lebih daripada itu. Ya, karena dulu ada suatu kisah ketika segerombolan orang muslim ini berada di bukit, ya, lagi menonton atau melihat bulan purnama, ya, indah. Ketika itu Rasulullah menampakkan dirinya dari bebalik batuan. Nah, lantas yang awalnya seseorang itu yang melihat daripada bulan purnama, yang menonton bulan purnama, maka orang-orang ini lalu melihat wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga banyak, saking tampannya beliau, saking bercahayanya wajah beliau, ya, saking indahnya wajah beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, begitu pula ketika kita mencintai artis-artis di luar sana, belum tentu mereka ini
mencintai kita. Kita kangen kepada artis-artis, ya belum tentu mereka ini kangen kepada kita. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad, orang yang paling sempurna, ya beliau itu sudah rindu kepada kita. Sebelum kita dilahirkan, itu beliau sudah rindu kepada kita, sudah cinta kepada kita. Sebagaimana dulu diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah, ya, beliau ketika melihat Rasulullah SAW ini dalam keadaan gembira, ya, tidak seperti biasanya. Lantas Sayyidatuna Aisyah ini meminta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakanlah aku, kata Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidatuna Aisyah ini didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, itu apa? Sayyidatuna Aisyah ini langsung gembira. Nah, sampai diriwayatkan itu ada layar rambut yang jatuh. Saking apanya? Saking girangnya beliau. Nah, ketika itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku? Lantas Sayyidatuna Aisyah menjawab, ya wahai Rasulullah. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, wallahi. Nah, di sini Rasulullah bersumpah. Ya, ingat Nabi tidak pernah bohong. Ya, yang mana di dalam Al-Quran juga disebutkan apa? Ya, tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu, ya, dari hawa nafsunya. Maksudnya itu seenak dewe, enggak. Ya, akan tapi apa? Illa wahyu yuha, kecuali apa yang telah aku wahyukan kepadanya. Nah, di sini baginda Nabi Muhammad bersabda, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Kata Nabi, demi Allah, saya senantiasa mendoakan untuk umatku di setiap salatku. Nah, coba kita bayangkan, baginda Nabi Muhammad bukan seperti kita. Terkadang kita mungkin ada yang sholat 1 hari 2 kali, ada yang sholat cuma maghrib sama isya, atau ada yang sholat cuma 1 minggu sekali ketika hari Jumat. Nah ini enggak, ini baginda Nabi Muhammad SAW yang begitu topnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai diriwayatkan itu kaki beliau bengkak. Saking apa? Saking banyaknya beribadah. Bayangkan, kita didoakan oleh orang yang paling sempurna, padahal kita ini adalah hamba yang hina. Ya, masa kita ini orang yang hina tidak mau mencintai orang yang sempurna? Kan kebalik. Ya, masa kita tidak malu? Kita ini tidak pantas. Ya, maka dari itu mari kita berpegang teguh, ya, dengan sunnah baginda Nabi Muhammad, ya, dengan cara agar kita termasuk menjadi golongan beliau, kita cintai beliau dengan cara menghidupkan sunnah beliau. Ya. Tapi terkadang kok kenapa sih kita ini, ya, ketika kita ini mengatakan bahwasanya diri kita ini memang cinta kepada baginda Nabi Muhammad, tapi kok apa, dari perilaku, dari segi kelakuan, pokoknya itu tidak mirip dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, ingat, likulli qaulin misdaq. Ya, setiap perkataan itu perlu bukti yang nyata. Ketika kita ditanya apakah cinta kepada Rasulullah, jangan cuma kita ini berkata, ya saya cinta kepada Rasulullah, akan tapi apa? Tapi kita buktikan bahwasanya kalau kita ini memang betul-betul cinta kepada Rasulullah, kita tiru akhlak beliau, ya, apa yang beliau lakukan, ya, ibadah beliau kita tiru semua. Agar apa? Agar kita ini bisa membuktikan bahwasanya memang diri kita ini cinta kepada beliau, akhirnya kita ini bisa menjadi golongan beliau. Ya, mungkin dari ceramah yang singkat ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya Muhammad Ilham Waridi, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.